Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, nama saya Mardina dengan NIM C0223365, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Sulawesi Barat. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep kepribadian dan nilai dalam mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Amalia Edi. Nah, dalam materi ini latar belakangnya yaitu pada dasarnya kepribadian dari diri seseorang merupakan suatu cerminan dari kesuksesan. Seseorang yang mempunyai kepribadian unggul adalah seseorang yang siap untuk hidup dalam kesuksesan. Dapat dipastikan bahwa nilai-nilai kepribadian seseorang mengalami pasang surut seiring dengan besarnya tantangan dan cobaan yang dihadapi. Ada seseorang yang semakin ditempa oleh tantangan dan cobaan, semakin menjadi kuat dan memiliki kepribadian dahsyat. Namun, ada pula seseorang yang semakin besar tantangan dan cobaannya, menjadi semakin terpuruk dan putus asa. Nah, pada materi ini rumus masalahnya yaitu apakah arti dari kepribadian, kerangka kepribadian. Yang ketiga ada kontribusi dalam perilaku organisasi, dan yang terakhir ada bagaimana nilai keterkaitan kepribadian individu dan nilai pada tempat kerja. Tujuan penelitian atau tujuan dari materi ini yaitu untuk mengetahui apa saja arti kerangka kepribadian dan yang disebutkan di rumusan masalah sebelumnya. Nah, yang pertama kita masuk di pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Nah, dalam artiannya itu yaitu seseorang memiliki kepribadian cenderung mungkin tidak merasa atau tidak merasakannya, atau mungkin tidak tahu jika itu adalah kepribadian dari dirinya, terkecuali jika lawan bicara atau teman terdekat atau yang sudah mengetahui kepribadiannya itu memberitahukan kepadanya bagaimana kebiasaannya saat berpikir, bersikap, dan berkehendak. Nah, dalam artian ini dari salah satu ahli mengatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Dalam serangkaian instruksi ini, kepribadian seseorang akan terlihat oleh lawan bicara atau terlihat oleh orang lainnya, manusia lainnya. Nah, dalam serangkaian instruksi tersebut akan terjadi perbuatan, perilaku, dan maupun pemikiran, bersikap dari seseorang yang akan menjadi kepribadian, yang akan menjadi suatu hal yang diketahui oleh orang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seseorang berinteraksi dengan individu yang lainnya. Nah, dalam kepribadian ini sendiri ada faktor penentu. Sebenarnya ada banyak faktor penentu kepribadian, tapi yang saya ambil atau kemukakan di materi ini ada dua faktor umum yang kita ketahui atau faktor kepribadian yang mungkin kebanyakan orang hanya mengetahui ini, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Baik, kita bahas yang pertama yaitu faktor keturunan.
Faktor keturunan ini sendiri merujuk pada faktor genetis seorang individu yang dapat dilihat mulai dari tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi dan irama biologis adalah karakteristik pada umumnya. Pendekatan pada keturunan ini berpendapat bahwa penjelasan pokok mengenai kepribadian seseorang adalah struktur molekul dari gen yang terdapat dalam kromosom, di mana dari gen tersebut ini yaitu penurunan atau turunan dari orang tua maupun keluarga terdekat, seperti dalam bentuk wajah. Ayah saya memiliki bentuk wajah yang bulat, dan saya juga memiliki gen dari ayah saya, otomatis bentuk wajah saya juga bulat karena memiliki dari gen dari ayah saya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan di mana kita tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian pada setiap individu. Nah, pada faktor lingkungan ini pembentukan karakter kita adalah melalui lingkungan di mana kita tinggal, tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman-teman dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Misalnya saya ambil contoh dalam norma dalam keluarga. Dalam keluarga saya, misalnya mengutamakan yaitu sikap yang penolong, sering menolong orang, termasuk dari orang tua saya, kakak saya, adik saya, nenek saya, maupun yang berada dalam keluarga saya itu sangat mengutamakan untuk menolong orang yang tidak mampu. Otomatis saya juga akan mengikuti tersebut, karena dalam hal ini faktor kepribadian, penentu kepribadian itu akan menjadi kepribadian saya. Sikap atau perilaku itu akan menjadi kepribadian saya. Faktor keturunan dan lingkungan ini sebenarnya sangat berpengaruh atau sangat bisa membentuk kepribadian kita dalam berinteraksi dengan seseorang atau dengan individu lainnya. Baik, dalam poin ke-B yaitu kerangka kepribadian. Dalam materi konsep kepribadian dan nilai kerangka kepribadian biasanya dibahas dalam konteks psikologi yang melibatkan bagaimana karakteristik individu terbentuk dan bagaimana nilai-nilai mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam kerangka kepribadian ini akan membahas beberapa teori kerangka umum yang digunakan dalam memahami kepribadian, yaitu yang pertama ada teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, dalam teori ini Freud menyatakan bahwa kepribadian terdiri dari 3 struktur utama, yaitu ID, ego, dan superego. ID mewakili dorongan dasar dan kebutuhan biologis. Ego adalah mekanisme pengendali yang bekerja berdasarkan realitas, dan sedangkan superego adalah penginternalisasian norma-norma sosial dan moral. Dalam pendekatan atau teori ini, nilai-nilai yang dianut seseorang terbentuk melalui perilaku, lingkungan sosial, dan superego. Yang kedua adalah teori humanistik Carl Rogers. Yang kedua ada teori Big Five. Teori Big Five ini atau 5 faktor kepribadian ini merupakan teori yang sering digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek kepribadian manusia, yaitu dalam 5 kategorinya yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, yaitu imajinasi, estetika, dan perasaan. Yang kedua ada keteraturan, yaitu organisasi, tanggung jawab, dan ketekunan. Yang ketiga ada sociability, antusiasme, dan dominansi sosial. Yang keempat ada kesepakatan, yaitu empati, perhatian, dan kepercayaan. Yang kelima ada neurotisisme, yaitu kecemasan, kerentanan emosional. Nilai seseorang seringkali terkait dengan dimensi kepribadian ini. Misalnya, orang yang memiliki tingkat agreeableness yang tinggi cenderung lebih mementingkan nilai-nilai sosial dan harmoni.
Yang ketiga ada teori humanistik Carl Rogers and Abraham Maslow. Dalam teori ini menekankan pada kompetensi manusia untuk pertumbuhan pribadi, konsep diri aktual dan diri ideal, serta pentingnya penerimaan tanpa syarat dalam pembentukan kepribadian dan hierarki kebutuhan, di mana kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri mempengaruhi kepribadian dan nilai-nilai seseorang. Nah, bisa dikatakan dalam kerangka kepribadian ini dalam menganalisis atau dalam menyimak dari teori-teori tersebut, teori para ahli tersebut sudah sangat jelas menjelaskan bagaimana kerangka kepribadian itu sendiri. Nah, yang poin ketiga ada atribut yang berkontribusi dalam perilaku organisasi. Dalam perilaku organisasi, kepribadian dan nilai merupakan dua konsep yang penting karena memengaruhi cara individu berperilaku dan berinteraksi di tempat kerja. Selain itu, terdapat beberapa atribut lainnya yang turut berkontribusi dalam perilaku organisasi. Antara lain ada yang pertama ada sikap. Sikap adalah evaluasi positif atau negatif yang dimiliki individu terhadap objek, orang, atau peristiwa. Sikap mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku di tempat kerja, seperti kepuasan kerja, seberapa puas seseorang dengan pekerjaannya, dan komitmen organisasi, yaitu seberapa besar loyalitas atau keterikatan seseorang pada organisasinya. Nah, yang kedua ada persepsi. Persepsi ini sendiri ada proses di mana individu menafsirkan informasi sensoris dari lingkungan sekitarnya, seperti persepsi keadilan, bagaimana seseorang menilai keadilan dalam organisasi, seperti dalam pembagian tugas atau kompensasi. Yang kedua ada persepsi kinerja, yaitu bagaimana karyawan dan atasan menilai kinerja satu sama lain. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi mengacu pada kekuatan internal ataupun eksternal yang mempengaruhi arah, intensitas, dan ketekunan perilaku seseorang di tempat kerja. Yang keempat ada kecerdasan emosional. Kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri serta emosi orang lain, di mana karyawan dengan kecenderungan emosional yang tinggi cenderung lebih baik dalam berinteraksi dengan kolega, menangani konflik, dan menghadapi tekanan di tempat kerja. Yang kelima ada losses of control. Ini merujuk pada sejauh mana seseorang percaya bahwa mereka memiliki kontrol atas apa yang terjadi dalam hidup mereka, seperti keberuntungan atau nasib yang menentukan hasil. Yang keenam ada tipe kepribadian. Dalam tipe kepribadian juga memengaruhi perilaku organisasi seperti the Big Five personality traits, seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam teori para ahli. Nah, yang kedua ada tipe A dan tipe B personality. Yaitu tipe A cenderung lebih kompetitif, ambisius, dan stres, sedangkan tipe B lebih santai dan tidak terlalu berorientasi pada tujuan. Yang ketujuh ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini terdiri dari nilai-nilai, norma, dan praktik yang ada di dalam suatu organisasi. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana individu berperilaku, bekerja sama, dan membuat keputusan. Yang kedelapan ada pengalaman dan latar belakang. Latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, dan lingkungan sosial di luar pekerjaan juga mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi. Orang dengan pengalaman yang berbeda cenderung memiliki pandangan yang berbeda dalam memecahkan masalah dan menghadapi situasi kerja. Yang kesembilan ada pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan oleh individu atau tim ini juga sangat dipengaruhi oleh atribut pribadi termasuk nilai, persepsi, dan kepribadian. Atribut-atribut tersebut secara kolektif membentuk cara individu berperilaku dalam organisasi dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap lingkungan kerja yang lebih luas. Nah, yang selanjutnya pembahasan terakhir yaitu nilai keterkaitan kepribadian individual, nilai pada tempat kerja.
Keterkaitan kepribadian individu dan nilai di tempat kerja dalam konsep kepribadian dan nilai merujuk pada bagaimana karakteristik unik individu berinteraksi dengan norma, tujuan, dan budaya organisasi. Pemahaman tentang keterkaitan ini penting karena dapat mempengaruhi kinerja, kepuasan kerja, serta komitmen seseorang terhadap organisasi. Penjelasan singkat mengenai hubungan tersebut yaitu kepribadian dan pekerjaan. Kepribadian individu menggambarkan ciri-ciri stabil yang mempengaruhi perilaku seseorang di berbagai situasi. Salah satu model kepribadian yang sering digunakan dalam dunia kerja adalah Big Five Personality Traits. Dan ciri-ciri kepribadian ini mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan rekan kerja, menangani tugas, dan menghadapi tekanan di luar kerja. Misalnya, individu memiliki tingkat konsistensitas tinggi, cenderung lebih disiplin, terorganisir, dan termotivasi untuk mencapai tujuan kerja. Nilai di tempat kerja itu sendiri yaitu nilai instrumental, yaitu cara atau metode yang dianggap baik dan benar dalam mencapai tujuan. Misalnya kejujuran, ketekunan, dan kerja keras. Yang kedua ada nilai terminal, yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai individu. Misalnya kebahagiaan, keamanan finansial, dan pengakuan. Nah, pengaruh terhadap pengambilan keputusan juga pengaruh pada kepribadian dan nilai juga mempengaruhi bagaimana individu mengambil keputusan di tempat kerja. Contohnya, kepribadian ekstrovert cenderung lebih nyaman dalam pengambilan keputusan berbasis kelompok. Individu dengan nilai kemandirian tinggi mungkin lebih suka mengambil keputusan secara mandiri tanpa lebih bergantung pada pandangan orang lain seperti pada kepribadian introvert. Terakhir ada budaya organisasi dan pengaruh terhadap perilaku karyawan. Budaya organisasi yang kuat dan terdiri dari nilai-nilai bersama dapat menarik individu yang memiliki kepribadian dan nilai yang selaras. Ketika budaya ini dikomunikasikan dengan baik, maka akan lebih mudah menyesuaikan diri dan berperilaku sesuai dengan ekspektasi organisasi. Sebaliknya, jika individu berasa nilai-nilai mereka berbeda dengan budaya organisasi, mereka mungkin merasa terasing atau kurang produktif. Nah, baik, dalam kesimpulan materi yang saya jelaskan pada video ini, yaitu kepribadian, bisa kita dikatakan bahwa kepribadian membentuk perilaku setiap individu. Jadi, apabila ingin memahami dengan baik perilaku seseorang dalam suatu organisasi, sangatlah berguna jika kita mengetahui sesuatu tentang kepribadiannya. Berbagai teori kepribadian memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami perilaku manusia. Meskipun masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangan, semuanya memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang kerangka kepribadian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mohon yang kurangnya dimaafkan jika ada salah kata maupun salah pengertian dalam video ini. Mohon maaf. Dan jika teman-teman sekalian ingin lebih mengetahui tentang konsep kepribadian dan nilai, teman-teman sekalian bisa mencari referensi di Google, website, buku, maupun referensi lainnya yang bisa mencakup tentang konsep kepribadian dan nilai. Baik, kesekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.